Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cira Parita Jalanti Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban-jawaban saya terhadap tugas di pertemuan 14. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu buatlah analisis gaya kepemimpinan Bapak A dan identifikasi faktor-faktor penyebab karyawan tidak termotivasi. Berdasarkan informasi yang diberikan, menurut saya gaya kepemimpinan Bapak A cukup konservatif dan tidak mendorong hal-hal positif pada karyawan, sehingga karyawan merasa tidak dihargai, tertekan, dan tidak termotivasi. Setelah saya identifikasi penyebabnya, salah satunya yaitu kurangnya komunikasi dan umpan balik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu desain program pelatihan kepemimpinan baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Menurut saya, program pelatihan harus berfokus pada perkembangan keterampilan komunikasi, penghargaan terhadap karyawan, dan memberikan kebebasan terhadap karyawan untuk berinovasi. Untuk mengubah Bapak A, gaya kepemimpinannya bisa menerapkan langkah seperti yang pertama, komunikasi efektif, yang kedua, pelatihan kepemimpinan yang inklusif, yang ketiga, keterlibatan karyawan, yang keempat, umpan balik dan penghargaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior dalam perusahaan XYZ. Untuk mengimplementasikan program pelatihannya, yang pertama bisa libatkan manajemen senior dan tim HR dalam penetapan tujuan. Yang kedua, tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, rencanakan program pelatihan dengan tim HR. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana melakukan evaluasi efektivitas dalam program pelatihan setelah implementasi. Untuk langkahnya, yang pertama bisa lakukan survei dan kumpulkan umpan balik dari karyawan yang mereka alami. Yang kedua, analisis kinerja karyawan sebelum dan sesudah mengimplementasikan program pelatihan. Yang ketiga, selenggarakan wawancara dengan Bapak A dan karyawan untuk mendapatkan perspektif langsung. Yang keempat, bandingkan hasil evaluasi dengan tujuan awal. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan dan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi. Buat rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.